rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Dari sekian banyak kenikmatan, alhamdulillah, di malam yang sangat mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, kita masih diberikan keberkahan umur oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mempelajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin kalau Allah sudah ridha, Allah sudah senang dengan apa yang kita lakukan, niscaya apapun yang kita hajatkan kepada Allah, niscaya apapun yang kita inginkan, keperluan apa yang kau inginkan di tempat ini, bermunajatlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita, Nabi besar kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqamah, yang mengikuti sunnah-sunnah. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertama yang kita hormati, kita cintai bersama Sahibul Bait, yaitu Bapak Nur Hilal beserta ibunda kita, yaitu Ibu Bidan Ani. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pendidikan kepada kita, semangat kepada kita dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah, setelah kita meliburkan majlis kita 1 bulan penuh, kita libur karena memang saat itu kita bersama-sama menghadapi 1 bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana di bulan itu kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan larangan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di bulan puasa kemarin, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah. Bukanlah Ramadan yang kemarin Ramadan terakhir untuk kita, namun kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita panjang umur sampai Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selama 1 bulan telah kita tutup majelis kita. Namun seperti apa yang kita katakan, di waktu penutupan itu majelis ini ditutup sementara. Oleh karena itu, dengan adanya kalimat sementara, saat ini kita buka kembali, yaitu majelis, yaitu Huwa Nurul Mustafa, yang mana di setiap Kamis malam Jumatnya kita duduk di tempat ini, yaitu kita mempelajari tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang tadi dikatakan, ya, dengan kita mempelajari sejarah Nabi, kita mengetahui tentang apa-apa yang terhadap yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah tahu tentang Rasulullah, pasti timbul kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan kalau sudah timbul kecintaan kita, pasti kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya orang yang cinta kepada Nabi, orang yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mungkin karena memang ini perjumpaan awal, pertemuan kita awal, nah nanti kita lihat apa kita lanjutkan dengan membaca Khulasah Nurul Yakin pada malam hari ini atau mukaddimah saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini semua ini semangat lagi untuk mencari ilmunya Allah. Karena memang may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, kalau kita dikehendaki menjadi orang yang baik, apa dikatakan kalau kalian yaitu akan dikehendaki menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, yaitu kalian akan memahami yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dikehendaki menjadi orang baik, pasti kita yaitu kita suka dengan tempat-tempat yang dimana di situ diajarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimana di situ diajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari, duduk di majelis ilmu, kita bisa mendapatkan yaitu pemahaman agama tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang duduk saat ini di tempat ini bukan orang-orang sembarangan. Kita ini merupakan orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ilmu ini adalah majelis yang begitu luar biasa, yang sangat dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu di dalam satu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari kamarnya menuju masjidnya Nabi. Keluar dari kamar masuk ke masjid. Nah, di luar masjid agak jauh dari masjidnya itu ada halakoh, ada perkumpulan, ada majlis-majlis di situ. Nah, ketika Rasulullah keluar menjumpai satu majlis, satu halakoh yang dikatakan di dalam hadis tersebut, apa dikatakan di dalam hadis tersebut? Ada halakoh yang pertama yaitu ada kumpulan majlis dzikir, yang satu lagi ada perkumpulan lagi yaitu majlis ilmu. Nah, setelah Rasulullah SAW menjumpai dua majlis ini, Nabi Muhammad mengatakan kullum khairan, dikatakan kullun khairan, sesungguhnya kullukum khairan, kalian ini semua kalian ini yang duduk ini adalah kebaikan, kata-kata Rasulullah SAW. Faman syaa, dikatakan haula'i fatadzakkarullah, dikatakan yang pertama adalah dia berzikir kepada Allah, wa yad'unallah, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i ya'tahullah, boleh jadi wa insya'a ya'tahullah, boleh jadi yang satu ini permintaannya zikirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa insya'a ma'na'ahu, boleh jadi juga tidak diterima, yaitu doa mereka, yaitu zikir mereka, kata Nabi. Dan yang satunya lagi wa haula yata'allamun, dan satu lagi ini majlis ilmu, kata Rasulullah SAW. Fa inna wa yub'asu muta'allimin, dan ketahuilah sesungguhnya aku diutus oleh Allah yaitu sebagai muta'allim, sebagai orang yang mengajar, kata Nabi Muhammad SAW. Fajalasu ma'ahum, dan aku lebih memilih aku duduk dengan mereka, dengan orang-orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya dua majlis ini bagus. Kata Rasulullah, semua majlis ini khair, baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu majlis zikir, majlis doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW, apa? Kalau dia minta boleh jadi dikabulkan, boleh jadi enggak, kata Rasulullah SAW. Yang satu lagi majlis ilmu, dan ketahuilah aku diutus, kata Nabi Muhammad, yaitu untuk mengajarkan ilmu kepada umatku, dan aku duduk dengan mereka, kata Rasulullah SAW. Nah ini, dan alhamdulillah majlis kita yaitu majlis zikir, ya. Maka itu pertama diawali zikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu diteruskan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah salawat ditutup dengan mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkap. Majlis ini sangat lengkap sekali. Majlis zikirnya ada, majlis salawatnya ada, doa kepada Nabi ada,
dan juga majelis ilmunya ada. Nah, kita yakin yaitu pertemuan kita ini yaitu satu majelis yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kalian tahu yaitu keutamaan majelis ilmu itu luar biasa. Mungkin orang-orang yang di sana yang dagang pengen duduk sama kalian. Saking kita tidak tahu, ditutup sama Allah kemuliaan majelis ilmu. Kalau mereka tahu, mereka akan berebut, yaitu duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal keimanan kita. Kita pun tidak dikasih tahu bagaimana yaitu keutamaan majelis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan seperti orang yang beribadah haji. Sekarang ini pada orang-orang banyak menunaikan ibadah haji. Nah, orang ibadah haji itu mendapatkan kemuliaan yang sangat besar, yang sangat banyak. Nah, ternyata orang yang mempelajari ilmunya Allah, majelis taklim itu juga bisa mendapatkan pahala seperti mereka. Nah, kalau mereka mendapatkan pahala ganjaran surganya Allah, dikatakan orang yang pergi haji, ya, pergi haji pulang menjadi haji yang mabrur, yaitu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu. Ternyata kita orang yang mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dia akan dimudahkan juga. Dia akan dimudahkan untuk menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuntut ilmu itu sangat luar biasa, ya. Kalau mereka orang perhaji dapat surganya Allah, kita juga bisa mendapatkan surganya Allah. Bahkan kalau di sana di Madinah Al-Munawwarah ada raudhah, ya. Ada raudhah, taman surganya Allah. Baina baiti wa baina mimbari raudhah min riyadil jannah, antara rumahku dan antara yaitu mimbarku itu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang duduk di situ, nanti raudhah ini akan di surganya Allah, dan raudhah ini akan mencari orang tersebut. Yang pernah doa di situ, yang pernah sholat di situ, akan mencari. Nah, ini raudhah namanya, yang ada di kota Madinah. Antara rumah Nabi, baina baiti wa baina mimbari raudhah min riyadil jannah. Nah, itu nanti tanah itu mencari orang yang duduk di situ. Nah, ternyata kalau kita nggak bisa ke situ, nah kita duduk di majelis ilmu, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dikatakan ketika kalian jalan, ya, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahkan yang ada yang dikatakan yang hadis ini, siapa yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang jalan yaitu mendengar ilmunya Allah lalu dia duduk sebentar, ya, ketahuilah bahwa majelis ilmu itu adalah majelis raudhah min riyadil jannah, yaitu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Wa man riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga selain yang ada di sana? Yaitu kana khilatul dzikir wa khilatul ilm, yaitu majelis dzikir atau majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, majelis ilmu itu sangat banyak pahalanya, sangat besar. Bahkan dikatakan ajnihatan. Jadi kalau ada majelis ilmu itu malaikat itu mengepakkan sayapnya di atas orang-orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengepakkan sayangnya dan memohon kepada Allah mudah-mudahan doa daripada orang-orang yang mempelajari ilmunya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak, ya, banyak keutamaan majelis ilmu. Nah, kalau orang pergi haji dihitung fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang mencari ilmu juga dihitung fisabilillah. Idza kharaja min talabil ilmi, ya, wa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmunya Allah, dia dihitung fisabilillah sampai dia pulang. Nah, ini. Jadi kalau orang mencari ilmu naik motor, ya, mencari ilmunya Allah, habis itu pulang, ketika itu kecelakaan dan mati, dihitung jihad fisabilillah. Ini, ya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan panjang umur. Intinya majelis ilmu adalah majelis yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, majelis yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di setiap minggunya kita mempelajari yaitu sejarah Nabi, Thulasah Nurul Yakin, yaitu ringkasan dari kitab Nurul Yakin fi sirah Sayyidil Mursalin, yaitu ringkasan tentang cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di
Nurul Yakin, yaitu kitab Nurul Yakin, yaitu karangan al-muallif Al-Umar Abdul Jabbar, yaitu Syekh Al-Umar Abdul Jabbar, yang alhamdulillah kita harapkan semuanya bisa hadir di setiap malam Jumatnya agar kita mengetahui tentang Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ini mengaku umat Nabi tapi kagak tahu tentang Rasulullah. Ya, di sini mulai lahirnya Nabi, di sini bagaimana saat Nabi kecil, di sini bagaimana saat Nabi ditinggalkan ibunya, bagaimana ditinggalkan ayahnya, siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini semua ada. Kalau kita mempelajari ini, kita akan tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kalian tidak tahu, bagaimana akan timbul cintamu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, cinta itu karena kita mengetahui tentang siapa orang tersebut, siapa makhluk yang mulia tersebut. Nah, oleh karena itu, ini usaha kita agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen tahu bagaimana kepribadian Nabi, bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mengetahui yaitu sejarah Nabi, akan timbul cinta kita kepada Nabi. Dengan timbul cinta kita kepada Nabi, kita akan taat kepada Allah, yaitu mempelajari, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah. Dengan taat kepada Allah, kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Maka karena itu mari mukaddimah kita baca satu pasal saja. Ya, kita baca satu pasal dari kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Nah, kita sampai di halaman, ya, kita lihat di ragam di nomor berapa? Hayatuhu qabla risalah. Nah, ya, kita baca ya di halaman 14. Di halaman 14 yaitu di pasal yang ke-11, ya, dilihat. Di situ dilihat, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatuhu qabla risalah, yaitu kehidupan Nabi qabla risalah, sebelum mendapatkan risalah, sebelum mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu di umur berapa? Di umur berapa? Di umur 40 tahun. Nah, ini cerita sebelum mendapatkan risalah, sebelum menjadi nabi, ya, sebelum menjadi nabi dan rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih sebelum menjadi nabi. Ini kehidupan Nabi sebelum mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hayatuhu qabla risalah, kehidupan sebelum mendapatkan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinama qarubal arba'ina min umrihi. Hinama, ketika, ya, atau tatkala qaraba, ya, tatkala mendekati al arba'in, tatkala mendekati umur ke-40, ya. Ya, min umrihi, dari umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mendekati umur 40 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini antum baca hinama qarabal arba'ina min umrihi, ketika mendekati 40 min umrihi, dari umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbal ibti'ada anin nas wal ibadah. Ya, di sini dikatakan ahabba, suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umur 40, mendekati 40, ahabba, yaitu ahabba litiada, yaitu suka Rasulullah menyendiri, ya, suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri, ya, menyendiri aninas, dari manusia. Jadi sering menyendiri Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika masuk umurnya hampir 40, Nabi Muhammad itu demen menyendiri, ya, demen menyendiri, jauh dari manusia. Ini sebelum Rasulullah mendapatkan risalah. Oh, dulunya enggak, ya, dulunya enggak. Dulunya memang Rasulullah terkenal dengan kearifannya, dengan al-aminnya. Semua orang mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang sudah kita pelajari bagaimana kedermawanan Nabi, bagaimana cintanya Nabi kepada semua orang-orang Quraisy Mekah. Bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi orang yang paling dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, Al-Amin, sampai mendapatkan julukan Al-Amin. Bagaimana Rasulullah SAW waktu mudanya sampai bisa mengangkat yaitu Hajarul Aswad ke tempatnya. Nah, memang Rasulullah itu sangat bergaul, tapi
di umur mendekati ke 40 tahun Rasulullah suka menyendiri. Rasulullah menyendiri dari kehidupan manusia. Ya, di sini dikatakan, ya, khinama qaribal arba'ina min umrihi, ketika dekat umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 40 tahun, ahabbal ibtiada anin nas, yaitu suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri dari manusia. Wal ibadah, menyendirinya bukannya menyendiri diam aja tidur, enggak, menyendirinya itu ibadah, ya. Menyendirinya Rasulullah untuk ibadah, enggak sering bergaul, dia sendiri, yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menyendiri kagak ibadah. Kalau menyendiri sendiri lama-lama ntar stres, lama-lama ya khawatir. Jangan. Ini menyendirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika umur 40 tahun mendekati 40 tahun Nabi Muhammad suka menyendiri dari kehidupan manusia. Untuk apa? Al-ibadah, yaitu untuk ibadah. Lalu dilanjutkan, wa qad ikhtara li'ibadatihi wa qad ikhtara, dan sesungguhnya al-ikhtar, yaitu dan sesungguhnya dipilih, yaitu dipilih tempat ibadahnya itu apa? Gharin Hira, yaitu di satu gua yang bernama gua Hira. Jadi Rasulullah sering menyendiri naik yaitu ke gua Hira. Yang dipilih tempatnya itu adalah satu gua itu yang bernama Hira, yaitu Hira itu gua, ya. Ya, yang Hira itu nama yaitu gua. Bahasa Arabnya itu ghar, itu gharin Hira, yaitu gua Hira, ya. Yaitu satu gua, yaitu yang bernama gua Hira. Itu yang ada di Mekah, ya, di kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad di umur tersebut yaitu suka menyendiri, yaitu beribadah. Yang dipilih tempat ibadah adalah satu gua, yaitu yang ada di kota Mekah, yaitu yang bernama Gharin Hira, yaitu gua Hira namanya. Nah, disitulah nanti Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama di gua Hira tersebut. Nah, itu ya. Lalu dikatakan wahwa jabalun. Apa itu Gharin Hira? Apa itu gua Hira? Dikatakan apa itu gua Hira? Wahwa, dia itu apa? Jabalun, yaitu satu gunung, ya. Satu gunung ala tariki Makkah, yaitu yang ada di atas jalan kota Mekah. Tarik, ya. Jadi dia itu wahwa Gharin Hira itu wahwa jabalun, dia itu satu gunung yang ada di jalan kota Mekah, di atas jalan kota Mekah. Jadi gua Hira itu adanya di kota Mekah. Jadi Nabi mendapatkan wahyu pertama di kota Mekah. Di mana dapat wahyunya? Di gua Hira. Jangan kagak tahu, ntar umat Nabi Muhammad kagak tahu ntar, ya. Harus tahu, ya. Harus tahu dapat wahyu di mana. Yang pertama kali di gua Hira, yaitu Rasulullah SAW. Mana itu gua Hira? Yaitu yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Lalu dilanjutkan wa kana ya'khudhu ma'ahu zadah, ya. Wa kana, dan sesungguhnya ya'khud, yaitu mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya zadahu, yaitu mengambil bersamanya itu bekal, ya. Wa kana ya'khudhu ma'ahu, ya, zadahu, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membawa, yaitu mengambil bersamanya itu satu bekal. Kalau sudah dia menyendiri bawa bekal, ya, menambah bekal, ya, ditambah, yaitu membawa bekal untuk makan di gua tersebut. Wa idza faraga, dan apabila habis, ya, wa idza faraga, dan apabila habis bekal tersebut, ya, kalau udah habis bekal tersebut, raja'a ila jaujatihi, yaitu dia kembali ke istrinya. Nah, ini istrinya sangat luar biasa. Siapa istri Nabi Muhammad SAW yang pertama? Siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid. Ya, kita harus tahu istri Nabi yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri yang paling dicintai, ya, istri yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Selama mempunyai istri Khadijah, Rasulullah kagak nikah Rasulullah SAW. Tapi ketika meninggal Khadijah, baru Rasulullah menikah dengan istri-istri yang lainnya, ya, dengan istri-istri yang lainnya. Selama dengan Khadijah, Rasulullah nggak nikah. Ini adalah cinta pertama Nabi Muhammad SAW
dan ini adalah istri yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad di saat itu ya kalau sudah mau menyendiri, mau ke Gua Hira ibadah, Rasulullah bawa bekal. Nah, kalau bekal itu habis, Rasulullah turun ketemu sama istrinya, minta bekal lagi, bawa lagi bekal lagi, naik ke atas lagi. Ini Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perjuangan daripada Rasulullah dan perjuangan daripada yaitu istri beliau yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini dikatakan nomor 3, wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu, dan sesungguhnya yaitu mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya yaitu bekal. Wa idza faraga, dan apabila bekal itu habis, raja'a ila jaujatihi, dia kembali ke istrinya. As-sayyidatu Khadijah. Tuh ya, kembali ke istrinya yaitu Sayyidah Khadijah. Wa ya'khudhu ghairah, dan mengambil lainnya. Mengambil lainnya. Jadi kalau sudah habis ya, kalau sudah habis dia turun, dia minta sama istrinya ngambil yang lainnya, dia berangkat lagi. Ini perjuangan Nabi Muhammad untuk mendapatkan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman sekarang aja itu tinggi. Guanya itu tinggi ya, tinggi guanya itu. Ya, walaupun bisa banyak orang yang naik tapi tetap tinggi, bisa mencapai 2 jam 3 jam. Ya, itu sekarang sudah ada anak tangganya. Nah, kalau dulu kagak ada anak tangganya, bayangkan malam dia jalan. Ya, malam dia jalan ke Gua Hira. Dan bukannya satu malam. Di sini nanti kita ketahui berapa malam itu Rasulullah adanya di Gua Hira. Dan kagak ada lampu, nggak ada lampu sama sekali. Ya, kalau sudah naik ke Gua Hira, di situ kelihatan yaitu kota Mekah, kelihatan yaitu Mekah Al-Mukarramah. Nah, dari situ, dari Gua Hira. Ya, jadi perjuangan Nabi itu sangat luar biasa. Dan dia suka menyendiri, dia bawa bekal, naik ke atas gunung, dia ibadah di atas gunung. Nah, setelah naik di atas gunung beberapa hari, bekalnya habis, turun lagi. Turun, minta lagi ngambil yang lainnya, yaitu kepada istrinya. Ini perjuangan Nabi Muhammad sebelum detik-detik mendapatkan risalah daripada Allah, mendapatkan wahyu daripada Allah, yaitu diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Yang terakhir ya dikatakan di sini ya, yang terakhir wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim. Nah, Rasulullah SAW dikatakan tadi yaitu beliau menyendirinya di Gua Hira, menyendirinya dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, ibadah apa di saat itu? Karena di saat itu belum ada perintah sholat. Ya, di saat itu belum ada perintah-perintah sholat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi belum menjadi nabi. Nah, karena Rasulullah belum menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah apa yang dikatakan yaitu muallif ini? Ibadah apa Rasulullah SAW? Di sini dikatakan wa kana yata'abbadu, dan sesungguhnya Rasulullah itu beribadah ala dini jaddi, yaitu atas agama kakeknya. Siapa itu kakeknya? Yaitu Ibrahim, yaitu agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini agama Hanif ya. Di saat itu Rasulullah ibadah tentunya sesuai dengan agama yang dibawa oleh kakeknya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Jadi ibadahnya itu Rasulullah SAW bukan salat ya. Di situ ibadah sesuai dengan ajaran kakeknya yaitu kakek Nabi Ibrahim. Di saat itu ada salat, cuma ada salat 2 rakaat tapi tidak ada waktu-waktunya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim, dan adalah ibadah Rasulullah SAW atas agama kakeknya yaitu Nabi Ibrahim. Min asyaratil ayyam. Nah, ini ya, min asyaratil ayyam ila syahr ya. Jadi Rasulullah SAW kalau sudah ibadah ke Gua Hira, berapa hari, berapa lama dengan membawa bekal tersebut, yaitu dikatakan di sini dikatakan min asratil ayyam, yaitu dari 10 hari ya ila syahr, sampai 1 bulan lamanya. Ini bayangkan di atas gua, di atas gunung paling sedikit 10 hari sampai bisa sebulan lamanya, yaitu ibadah di atas gunung di Gua Hira. Sampai pada titik akhirnya yaitu diturunlah yaitu malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kita akan ceritakan bagaimana Rasulullah yaitu mendapatkan wahyu yang pertama
perjalanan Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, setelah itu bagaimana cerita Rasulullah waktu melihat malaikat Jibril. Beliau tidak bisa baca. Di saat itu ditekap sama malaikat Jibril, dikatakan Iqra ya Muhammad. Rasulullah mengatakan ma'ana bikari, aku tidak bisa baca, sampai beberapa kali. Setelah itu Rasulullah bisa baca, dan cerita bagaimana waktu turunnya, ketika turun semua batu-batu yang ada di pinggiran jalan, semua yaitu tumbuhan yang ada di pinggiran jalan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah detik-detik bagaimana Rasulullah SAW yaitu mendapatkan risalah, mendapatkan yaitu wahyu dari Allah, diutus sebagai seorang nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari fasal yang ke-11 ini kita bisa mengetahui sejarah yaitu nabi tercinta kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengetahui perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa menjadi seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam mempelajari yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita makin tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang nanti kita akan baca ke Ad-Daurus Tsani, yaitu pelajaran yang kedua, masuk ke pelajaran yang kedua. Kalau Khulasah Darul Awal ini ringkasan ya, yang bawah ini yaitu Khulasah Darul Awal, ringkasan di pelajaran yang pertama kemarin, yaitu yang kita baca dari fasal ke-1 sampai fasal yang ke-11. Diringkas sedikit. Jadi yang udah kita baca ada di ringkasan ini. Nah, yang sering masuk, yang sering hadir pasti nggak ketinggalan ya, pasti nggak ketinggalan, pasti akan bisa mengartikan dan membaca kitab ini. Insya Allah sekali lagi mudah-mudahan kedepannya kita diberikan keistiqomahan selalu hadir dan bisa meneruskan pelajaran yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana atarafna bi'anna ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي أسمى فضلا